Saya ada sebuah kisah yang saya baca dalam Tarikh Baghdad. Dalam kitab tersebut diterangkan ada pemimpin zalim, betul namanya Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf ini Masya Allah, kegemarannya, kesukaannya mengalirkan darah. Hobinya itu bunuh orang, Masya Allah. Jadi kalau ada di antara antum hobinya itu mancing, masih mending. Hobinya Hajjaj bin Yusuf itu gorok orang. Akhirnya dia menjadi salah satu pemimpin yang didoakan keburukan oleh para ulama. Salah satu tempat yang tidak suka dengan kepemimpinan Hajjaj bin Yusuf itu daerah Irak. Daerah Irak itu salah satu pusat peradaban pada zaman dulu, ikhwan. Makanya antum melihat ya hari ini, kenapa Irak kok tidak pernah tenang, Ustaz? Karena memang dari dulu orang yang tidak beriman itu tidak senang Irak, karena dia pusat peradaban. Makanya ada Busrah, ada Basrah, ada Kufah. Ilmu nahwu aja berkembang sampai madhabnya itu terbagi dua itu di Irak. Lah di Baghdad itu terkenal sama orang-orang yang dulu itu beriman. Maka kemudian Hajjaj bin Yusuf itu mengepalai salah satunya wilayah Baghdad. Ketika beliau mengepalai kekuasaan Baghdad, ada yang unik dalam pemerintahan di Baghdad. Apa yang unik dalam pemerintahan di Baghdad itu? Di Baghdad itu setiap pemimpin yang ditunjuk oleh Hajjaj bin Yusuf itu tidak mampu bertahan lama. Ada aja musibah yang didapatkan. Kenapa setiap pemimpin di Irak tidak pernah bertahan lama ketika ditunjuk oleh Hajjaj bin Yusuf? Karena setiap pemimpin yang ditunjuk oleh Hajjaj bin Yusuf, maka seketika orang-orang Irak yang saat itu terkenal dengan ketakwaannya kepada Allah langsung mengangkat tangan dan langsung menggelegar di langit dan diterima oleh Allah. Makanya pemimpin yang menguasai Baghdad itu tidak pernah lama ketika ditunjuk oleh Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf ketika mendapati satu persatu pemimpin dan penguasa Irak yang ditunjuk sama dia tidak pernah bertahan lama di Irak menguasai Baghdad dan selalu mendapatkan musibah. Hajjaj bin Yusuf itu mikir keras, gimana ya caranya supaya pemimpin yang saya tunjuk di Baghdad ini bisa bertahan lama. Yang difikirkan oleh Hajjaj bin Yusuf mikir lama, ternyata ketemu. Hajjaj bin Yusuf itu zalim, tapi pintar. Maka kemudian yang dilakukan Hajjaj bin Yusuf itu apa? Dia akhirnya memberikan perintah, instruksi kepada seluruh warga di Baghdad. Apa itu instruksinya? Dia mengatakan kepada seluruh warga di Baghdad, silahkan seluruh warga di Baghdad diperintahkan oleh beliau, diperintahkan oleh dia, diwajibkan oleh dia, ngumpulkan telur. Dan harus dikumpulkan di alun-alun kota Baghdad. Saat itu warga Baghdad ketika mendapatkan perintah untuk mengumpulkan telur sempat mikir, ini Hajjaj bin Yusuf ini apa lagi perintahnya ini? Mengumpulkan telur ini buat apa? Tapi disertai ancaman, siapapun yang tidak mengumpulkan telur di alun-alun kota maka akan dikenakan hukuman yang berat. Para warga di Baghdad mikir, ya sudah, daripada mendapatkan mudarat, ya sudah kita kumpulkan telur. Kalau memang maunya Hajjaj bin Yusuf itu pengen untuk mendapatkan telur. Mungkin kalau kita yang mikir orang Klaten ini pasti pengen buat dadar raksasa ini kan gitu. Kalau kita yang mikir martabak, berapa telurnya? Ribuan. Kumpul satu persatu warga Baghdad mengumpulkan telur. Setelah kemudian terkumpul dari kejauhan, Hajjaj bin Yusuf ketika ngelihat gitu sudah pada ngumpulkan telur, dicek ada nggak warga yang tidak mengumpulkan telur? Tidak, semua setiap pintu dari rumah-rumah di Baghdad sudah memberikan telurnya dan dikumpulkan di alun-alun kota. Hajjaj bin Yusuf senyum dari kejauhan. Ini ada di dalam kitab. Setelah itu Hajjaj bin Yusuf berkata di dalam hatinya, biarkan telur itu di situ. Dia memberikan perintah kepada para pasukannya dan bawahannya, biarkan telur di situ, jangan diutek-utek, dan usahakan telur-telur itu tidak boleh pecah. Mungkin antum juga masih bingung kan, ngapain gitu? Antum aja masih bingung. Saya juga saat membaca kitab juga ini maksudnya apa yang mengumpulkan telur. Lalu kemudian ternyata setelah 1 hari, maka kemudian Hajjaj bin Yusuf memberikan perintah berikutnya. Apa perintah berikutnya? Setiap warga yang telah mengumpulkan telur 1 hari yang lalu, maka kemudian wajib untuk mengambil telurnya masing-masing. Dan itu harus diambil kembali di alun-alun kota.
Para warga ketika mendapatkan perintah itu langsung bingung, ini apa lagi perintahnya ini? Gak jelas banget sih. Apa yang dimau oleh Hajjaj bin Yusuf? Akhirnya kemudian warga bersungut-sungut ngambil kembali telur. Ketika mereka sudah sampai ke alun-alun kota, mereka mulai bingung. Telur saya tuh yang mana? Karena telurnya jumlahnya ribuan. Dan telur itu tidak sama bentuknya. Ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil, ada yang gede banget. Mungkin ada yang telur bebek. Kalau ada bebek di sana, saya nggak tahu bebek ada atau tidak. Tapi kemudian bentuknya beda-beda. Karena kemudian para warga di situ akhirnya kebingungan. Ini mana yang telurnya itu? Akhirnya mereka mengambil serampangan. Ada yang datang hari lalu membawa telur yang kecil, pulang membawa telur yang lebih besar. Ada yang hari kemarin bawa telur yang besar, dia kemudian pulang membawa telur yang lebih kecil yang sebenarnya bukan miliknya. Dan itu diambil semuanya. Maka setelah semua telur di alun-alun kota diambil semuanya oleh warga, Hajjaj bin Yusuf tuh dari kejauhan itu mikir, cocok. Kalau kata bahasa ini mantul. Mantap betul ini. Setelah kemudian semuanya ngambil telur, dibiarkan selama 3 hari sampai 7 hari. Kalau tidak salah 3 atau 7 hari. Lalu kemudian Hajjaj bin Yusuf memilih lagi bawahannya siapa yang akan menjadi penguasa Baghdad. Setiap bawahannya Hajjaj bin Yusuf yang ditunjuk oleh Hajjaj bin Yusuf untuk kemudian menjadi pemimpin di Baghdad itu ketakutan. Dan kemudian ada yang ketakutan, kamu jadi pemimpin Baghdad. Dia sempat berkata, jangan saya Hajjaj bin Yusuf, yang lain aja. Karena dia tahu di situ tuh luar biasa kalau didoakan. Kalau alhamdulillah warga Baghdad kan, kalau warga Indonesia mungkin akan mengatakan di situ mistiknya kuat banget, nah, kan itu orang Indonesia. Tapi kemudian setiap pemimpin yang ditunjuk oleh Hajjaj bin Yusuf itu akhirnya kemudian berkata jangan saya. Hajjaj bin Yusuf mengatakan sudah kamu jadi pemimpin di Baghdad dan aku jamin tidak terjadi apa-apa sama dirimu. Akhirnya betul. Pemimpin baru yang ditunjuk sama Hajjaj bin Yusuf menjadi pemimpin di Baghdad. Ketika menjadi pemimpin di Baghdad, maka kemudian sebagaimana kebiasaan warga Baghdad, warga Irak, mendapati pemimpin yang baru yang ditunjuk oleh Hajjaj bin Yusuf, maka mereka mengangkat tangan supaya kemudian pemimpin itu tidak bertahan lama di kota Baghdad. Tapi mereka mengangkat tangan 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, 6 hari, sampai 1 bulan. Tidak terjadi apa-apa terhadap pemimpin baru yang baru ditunjuk oleh Hajjaj bin Yusuf. Dan warga Irak dan Baghdad itu bingung, loh kok tiba-tiba doa kami tidak mustajab? Ini kenapa? Ketika mereka mendapati doa mereka tidak lagi mustajab sebagaimana sebelum-sebelumnya ketika mereka sudah mengangkat langsung dikabulkan oleh Allah, maka kemudian akhirnya warga Baghdad ini berbondong-bondong untuk mencari seorang ulama yang hanif, ulama yang lurus. Lalu mereka menceritakan tentang apa yang terjadi dalam diri mereka ketika doa mereka tidak lagi mustajab sebagaimana sebelumnya. Ulama itu cuma berkata, apa yang terjadi pada kalian 1 bulan ini? Tidak terjadi apa-apa. Kemudian ulama itu berkata, apa yang diperintahkan berkaitan tentang makanan. Ketika disebutkan makanan oleh ulama yang hanif ini, para warga di Baghdad langsung mikir, kami diperintahkan untuk mengumpulkan telur. Terus kami kumpulkan telur. Terus setelah 1 hari telur itu disuruh ngambil kembali. Terus kalian mengambil telurnya milik kalian masing-masing. Tentunya tidak bisa wahai guru kami, karena sesungguhnya telurnya terlalu banyak. Akhirnya kemudian kami mengambil telur secara sembarangan. Yang terpenting kita bawa telur lagi ke rumah. Ulama itu berkata, sudah ketemu jawabannya. Telur yang berbeda yang kalian bawa ketika ukurannya tidak sama dengan telur yang kalian bawa hari sebelumnya, itulah yang dinamakan telur syubhat. Telur itu sudah kalian makan. Yang syubhat itulah yang akhirnya menjadikan pintu langit tertutup untuk kalian dengan apa yang baru saja kalian makan ketika makan telur yang syubhat, ketika itu bukan sesuai dengan telur yang kalian miliki. Masya Allah. Kalau kita bayangkan telur ukurannya beda itu berapa sih? Tapi detail kalau sudah di hadapan Allah. Jadi akhirnya dari rangkaian itu kita akhirnya paham, oh ternyata masalah makanan itu bukan masalah ringan. Tapi masalah makanan itu menjadi masalah yang besar pada kehidupan kita.
Makanya ketika kita memahami tentang ini, akhirnya kita mulai mengerti. Orang kalau sudah menetapkan perjalanan dia menuju kepada ke akhirat dan tidak ada tempat yang dia inginkan kecuali adalah surga, tidak ada perkara yang paling penting dan tidak ada perkara paling pokok yang harus kemudian dia harus perhatikan kecuali adalah faktor makanannya dan profesinya. Makanya akhirnya saya baru paham kenapa ya orang-orang yang tidak beriman itu bernafsu betul supaya barang kita tersentuh dengan yang haram. Kenapa orang yang tidak beriman itu bernafsu betul supaya barang-barang yang ada di sekitar kita itu diselipi dengan barang-barang yang najis atau barang yang haram? Karena mereka belajar dari sejarah. Kalau setiap muslim sudah makan yang bersih, apa yang mereka makan tidak najis, apa yang mereka makan sudah tidak lagi haram, apa profesinya sudah tidak lagi syubhat, maka mereka setiap ngangkat tangan tidak ada penghalang antara dia dengan langit. Dan itulah yang menjadikan kita merenung. Urusan makanan tidak sederhana yang sering difikirkan. Apalagi pada zaman hari ini ketika materialistik mengepung pada kehidupan kita. Orang itu kalau hari ini itu kan kalau sudah materialistik apa yang dipikir? Yang dipikir itu yang penting dapat duit. Makanya omongannya orang kalau sudah materialistik itu apa? Mau cari yang haram aja susah, apalagi yang halal. Bahkan di daerah Demak sampai kita mendapati ada satu tempat pijet-pijet plus itu ketika dikepung, digerebek sama polisi, marah-marah dia. Dan sempat bilang apa? Loh Pak, kalau semuanya kerjanya benar dan tidak ada yang ambil kerjaan kayak saya membuka pijet plus, neraka nanti sepi. Coba. Dan itu nyata, videonya viral. Tapi itu kemudian akhirnya membukakan kepada kita. Kalau kita sebagai orang yang menetapkan tidak ada obsesi terbesar pada kehidupan kita, yaitu kecuali surganya Allah, barulah di situ kita paham. Berarti urusan makanan dan pekerjaan itu menjadi urusan paling penting. Karena urusan harta itu kaedahnya cuma dua. Kalau hartamu halal, hisapnya panjang. Kalau hartamu haram, adabnya pedih. Dan tidak ada kaedah yang ketiga. Dan itu yang kita harus mengerti.